Saudara, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengupgrade diri kita. Saya berdoa bahwa itu adalah hal-hal yang sederhana yang saudara mulai bangun dalam hidupmu. Untuk melihat, karena seperti Tuhan berkata bahwa ini adalah tahun kegenapan dari janji Tuhan. Amin. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan berfirman di awal tahun? Bahwa inilah tahun kegenapan. Kalau hari ini saudara melihat semua keadaan dunia, saudara, saya tidak tahu seberapa saudara tahu, tapi saya di sekolah itu melihat itu sangat banyak di orang tua murid. Kami punya murid 2000 dan kami melihat orang tua dengan sejuta masalah. Kami tidak bisa menyelesaikan satu demi satu, tapi kami bisa mendoakan. Dan saya berkata bahwa ketika kita membiarkan mata kita melihat apa yang dunia sedang beritakan, sedang paparkan, sedang sodorkan di depan mata kita, kita akan sulit percaya bahwa ini tahun penggenapan. Tapi seperti yang tadi Pak Joshua katakan, mari kita bangun semua yang ada di dalam diri kita. Maka kita akan lihat firman-Nya itu tidak pernah berdusta dan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya ajak kita buka di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara, pagi ini saya mau sharing tentang yang namanya percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, dalam terjemahan King James berkata, for we walk by faith, not by sight. Saudara, ternyata percaya itu adalah keputusan kita untuk hidup dan meyakini apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Saudara, contoh sederhana adalah apa yang Tuhan tulis di Kejadian 1. Saudara, pada waktu masa penciptaan, kita melihat bagaimana Dia mendemonstrasikan apa yang dari tidak ada menjadi ada. Itu saja seharusnya buat kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Saudara, secara fakta, kalau saudara lihat daun, ya, daun itu punya warna hijau daun. Tapi menurut ahli warna sedunia berkata bahwa sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang pernah menciptakan warna seperti warna hijau daun. Artinya adalah Dia Allah satu-satunya pemegang penciptaan segala sesuatu di bumi ini. Saudara, itu hal sederhana. Tapi ada banyak orang Kristen sulit percaya, sulit menerjemahkan apa sih percaya itu. Sulit buat kita mungkin berkata bahwa percaya itu modelnya seperti apa, bentuknya, nyatanya bagaimana. Dan kan kita berkata itu abstrak. Atau apalagi kalau saudara sedang susah, lalu orang datang menghibur, menguatkan. Saudara, dia berkata, kalau sudah percaya aja sama Tuhan. Saudara, tiba-tiba ada yang konslet di kepala kita. Apa sih percaya itu? Kenyataannya aku lagi mengalami sesuatu yang gak enak. Saudara, saya pelan-pelan akan sharing buat kita semua. Saya sendiri sedang belajar apa itu yang namanya percaya. Saudara, banyak orang Kristen bahkan berdoa dan berkata begini, Tuhan tolong aku supaya percaya. Dan kita berpikir dengan doa yang seperti itu yang diulang-ulang terus menerus, tiba-tiba kita menjadi percaya. Ternyata itu sesuatu yang sulit kita jabarkan. Kita tahu bagaimana harus memulai dan menghidupi yang namanya percaya kepada Tuhan. Saudara, saya ingin kita mengerti sebelum saya buka ayat yang lain. Saudara, percaya kepada Tuhan itu ternyata tidak bisa dipaksa. Saudara, saya paksa si A, orang Kristen, dari lahir Kristen, gereja rajin, ibadah rajin, tapi menghadapi kesulitan tidak berdaya. Dan saya berkata, ayo belajar percaya. Percaya itu kayak apa? Mungkin di benak dia percaya adalah kalau masalahnya terjawab.
Di benak dia percaya adalah kalau Tuhan meluputkan sehingga tidak terjadi kesusahan. Mungkin buat dia percaya adalah kenapa Tuhan gak tolong, kenapa Tuhan gak bela. Seringkali itu yang membuat kita susah sekali menghidupi yang namanya percaya kepada Tuhan sampai melihat kegenapan janji. Saudara, bahkan percaya itu adalah sebuah keputusan. Tidak pernah percaya itu datangnya karena fotokopi, karena perasaan, karena rasanya lagi enak nih. Berarti ini ada Tuhan, ada hadiratnya, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, belaan Tuhan. Begitu keadaan tidak baik, kok susah ya aku percaya. Saudara, saya ajak kita buka di kitab Bilangan 23. Bilangan 23 ayat 19. Saudara, firman-Nya berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, ternyata begini. Sebelum saya jabarkan ayat ini, bahwa nanti ada ayat yang berkata bahwa percaya kepada Allah itu timbul karena pengenalan. Kalau saudara mengenal sifat Allah setia, maka dalam segala keadaan apapun, karena engkau mengenal dia setia, engkau memilih percaya. Saudara, di bilangan tadi, di ayat tadi dikatakan begini. 1, Allah bukan manusia. Itu firman yang berkata. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Beda posisi, beda fungsi. Jelas ya? Sifat Allah ilahi, tak terbatas, berkuasa. Sifat manusia, dia punya kedagingan dan dia harus mengatasinya. Dan dia membutuhkan yang ilahi berkuasa atasnya. Tetapi secara normal dia adalah daging manusia. Penuh dengan semua keinginan dunia. Keinginan mata, keinginan daging, dan semua keangkuhan hidup. Saudara, itu kebenaran pertama. Seberapa kita mengenal bahwa dia Allah dan bukan manusia. Itu sebabnya kenapa ada orang, tadi kan Pak Joshua jelaskan, ada orang yang sibuk menyalahkan keadaan, masa lalu dan sebagainya. Kenapa ada orang yang terus berkata, aku tidak bisa panggil dia Bapa karena Bapakku menyakiti aku. Ingat kebenarannya berkata, dia Allah bukan manusia. Kalau saudara mengenal itu, saudara akan percaya bahwa dia Bapa karena kealahannya. Saudara, anggap sampai di sini. Artinya pada waktu engkau tidak bisa memanggil dia Bapa, engkau sedang tidak mengenal kealahannya. Engkau tidak sedang mengenal bahwa dia Allah dan bukan manusia. Saudara, anggap sampai di sini ya. Jadi saudara, apa yang membatasi kita selama ini untuk percaya? Dan percaya karena pengenalan membuat kita melihat kegenapan. Yang membatasi kita untuk percaya adalah karena kita tidak mengenal kebenaran. Bahwa dia Allah dan bukan manusia. Jelas ya, sederhana loh itu. Ya, berikutnya. Allah tidak berdusta. Saudara, berdusta dalam bahasa Ibrani itu artinya banyak, tapi saya ambil beberapa saja supaya saudara nggak terlalu lelah mendengarkan. Saudara, berdusta itu artinya orang yang mengecewakan. Artinya mengecewakan dan gagal dalam perkataan atau kehidupan. Saudara, ayatnya berkata tadi, Allah tidak berdusta. Artinya Allah tidak mengecewakan. Allah tidak gagal dalam perkataan. Allah tidak gagal dalam kehidupan. Saudara, kenal itu aja. Membuat engkau percaya dalam segala hal.
Percaya itu seperti itu. Seberapa engkau mengenal orang yang kau percaya. Kau percaya kepada Allah. Seberapa engkau mengenal Allah. Waktu engkau menjadi percaya dan engkau memutuskan percaya, engkau akan melihat kegenapan janji firman. Amin. Yang berikutnya. Saudara, yang ketiga dikatakan begini. Dan dia bukan manusia sehingga ia menyesal. Saudara, kata menyesal dalam bahasa aslinya itu artinya begini. Tuhan tidak menyesal dan Tuhan tidak minta maaf. Kenapa dia harus minta maaf? Toh dia tidak pernah mengecewakan. Kenapa dia harus minta maaf? Dia tidak pernah berdusta. Kenapa dia harus menyesal dan minta maaf? Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Jadi makin kesini kalimatnya makin Tuhan menekankan berkali-kali. Ini loh pribadiku. Itu hal sederhana. Kalau engkau bisa menghidupi itu, saudara, menghidupinya caranya begini loh. Di kitab Yosua itu dikatakan begini, waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan, waktu engkau bekerja, waktu engkau tidur, waktu engkau melakukan apapun, renungkan itu siang dan malam. Artinya saudara harus masukkan dalam pikiranmu, dia Allah yang tidak pernah gagal, dia Allah yang tidak pernah mengecewakan, dia Allah bukan manusia, dia Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan, dia Allah yang sanggup membuat aku memanggil Bapa. Dan itu saudara harus masukkan setiap saat. Siang dan malam. Setiap saat. Saudara, yang berikutnya. Alkitab berkata, Tuhan setiap kali, masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, itu bukan sifat Tuhan. Itu bukan sifat Allah. Dia pasti menepatinya. Saudara, ada kalanya mungkin kita dalam hidup kita seperti mengalami penundaan melihat doa-doa kita dijawab. Ada kalanya mungkin kita berdoa, Tuhan tidak jawab kita mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi saudara, waktu Tuhan belum menjawab, apakah dia Allah yang tidak bisa dipercaya? Saudara, di Galatia itu dikatakan begini, kalau saudara baca di Galatia 4. Dikatakan ayatnya begini. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi segala sesuatu ada hitungan dari pihak Tuhan. Dan Tuhan berkata setelah genap waktunya, engkau akan melihat mujizat dan keajaiban. Tapi waktu menunggu genap waktunya, saudara harus memilih dan memutuskan percaya. Saudara, ada satu contoh di Alkitab, saya mau tunjukkan buat saudara tentang bagaimana orang-orang yang hidup dekat dengan pelayanan, ada dalam pelayanan, dekat dengan Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan mungkin, tapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Makanya ayatnya berkata, kau buat mujizat, kau menyembuhkan banyak orang, manggil nama aku dan segala macam, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Saudara, pengenalan itu ternyata sangat berbahaya. Karena kalau kita tidak mengenal, kita tidak melihat kegenapan janji, maka kita, Alkitab berkata di kitab Keluaran, kita akan menganggap perkataan firman itu adalah dusta. Dan itu mengerikan loh saudara. Saya ajak kita buka di Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 6. Saudara, ini peristiwa Lazarus. Ayatnya berkata begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ayat 8 berkata, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi saudara, waktu Yesus kan cerita tentang mujizat, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dia bilang, yuk kita ke Yudea. Tapi murid-muridnya bilang,
Yesus, kamu nggak ingat kita ini baru mau baru dari Yudea dan dilempari batu sama orang-orang Yahudi. Kok kembali lagi ke sana? Tapi karena Yesus berkata kemuliaan Tuhan harus nyatakan. Saudara, ayat 16. Ini loh yang murid-murid ini tinggal sama Yesus, nangis bareng, ketawa bareng, lihat mujizat, tidur bareng, lihat Yesus menyatu dengan Bapa, semuanya setiap hari 3 tahun. Tapi ini loh yang terjadi, ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Sudah bayangin loh. Yesus sedang mau buat mujizat, tapi mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus berpikir, oh kita balik buat dilempari batu dan mati sama-sama. Itu orang yang merasa sangat dekat, tinggal di dalam Yesus mungkin, pelayanan rajin, ibadah rajin, apapun tanpa pengenalan. Kita akan salah melihat segala sesuatu. Saudara, saya teruskan ayatnya. Yohanes 14. Saya tunjukkan bagian lain. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Yesus lagi bicara sama murid-murid. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara perhatikan ya, selalu Thomas. Ini masalah sih. Tapi nanti di akhir kita akan lihat Thomas sembuh. Saudara, Thomas itu berkata begini, ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dia nanya, jalannya gimana Tuhan? Gimana caranya? Loh, Yesus lagi bersama mereka loh. Yesus lagi baru bilang, kemana aku pergi, di mana aku ada, kamu ada di sana. Lalu kemudian Yesus jawab, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sedang bilang bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi mereka tetap tidak mengerti. Lalu kemudian Yesus bilang begini, sekiranya kamu mengenal aku. Masalahnya mereka tidak kenal. Sampai Yesus bilang, sekiranya kamu kenal aku, pasti kamu juga kenal Bapa. Jadi pengenalan ini penting. Saudara sering lihat saya di sini. Tapi mungkin ada saudara nggak kenal saya siapa. Saudara, saya itu di sekolah, sering di sana, khotbah dan segala macam. Satu hari di jalan saya tuh ketemu anak sekolah jalan pakai seragam kita. Saya tahu karena seragam ganti kas. Saya berhenti, saya suruh dia naik. Begitu turun, saudara tahu apa yang dia katakan? Terima kasih tante. Saya pun pengen jawab, saya bukan tante-tante gitu. Cuman saudara bayangin ya, berapa tahun dia dari TK, sekolah di kita, itu hari itu anak kita SMA. Nggak kenal. Kebangetan kan? Itu kalau kata Pak Luki, keter laluan. Saudara, ayat 7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara, saya lanjutkan. Ayat 8, kata Filipus kepadanya. Saudara, ini kalau saya jadi Yesus ya, punya 12 murid, hidup bersama dan masih jangan nanya hal-hal yang karena nggak mengenal itu sesuatu banget dah, ya. Buin curhat. Ayat 8, Filipus, ini gantian Filipus ngomong, bukan Thomas lagi. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu, bayangin loh. Yesus baru ngomong, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapa. Lalu Filipus bilang, Bapa, Yesus tunjukkan Bapa itu. Rasanya ya, tapi itu kita loh. Termasuk saya.
Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kelihatannya rohani ya. Tapi itu sebuah kebodohan. Bertanya hal yang ulang. Ya. Terus Yesus bilang ayat 9. Yesus ulangi lagi. Untung Yesusnya sabar. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Diulangi lagi. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, ini persoalan. Apakah engkau rindu mengenal Tuhan? Atau engkau berkata, aku sudah pelayanan, aku sudah ibadah Sabtu, Minggu, Senin mungkin di sini. Tambah lagi kalau engkau guru, Selasa sampai Jumat ibadah, setiap hari ibadah. Tapi kalau engkau gak mengenal Tuhan, itu yang membuat si A mengalami mujizat, si B bingung lihat. Gimana caranya mujizat? Saudara gak bisa sampai ke sana. Kalau tidak kita tidak pernah membangun dari sekarang kerinduan akan pengenalan akan Allah. Waktu kita mengenal Allah, kita menghadapi kesulitan, kita memilih percaya. Waktu kita mengenal Allah, kita mengalami didikan, kita memilih percaya. Dia beri yang terbaik. Waktu kita mengenal Allah, kita melihat segala sesuatu bukan hukuman tetapi cintanya. Itu bedanya pengenalan dan tidak mengenal. Saudara, waktu engkau mengenal, minimal ya engkau akan mendekat. Tapi karena pengenalan minimal engkau stop. Dan engkau belajar Tuhan, kau mau ajarin aku apa. Tapi ketidakpengenalan itu membuat engkau pergi membelakangi Tuhan. Dan menyatu dengan semua yang membuat engkau terpisah dari Tuhan. Alkitab berkata apa? Yang membuat engkau terpisah dari Tuhan adalah dosamu. Saudara, saya ajak kita buka di Yohanes 20. Bagaimana Thomas sembuh. Saudara, hari di mana dia mengalami sangat banyak. Tapi ada hari di mana Yesus secara khusus mendatangi Thomas. Dan dia berkata, cucukkan tanganmu ke tanganku, ke lambungku. Saudara, hari itu saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Thomas. Tetapi saya percaya hari itu adalah hari penebusan khusus buat Thomas juga. Sehingga Tuhan tiba-tiba membuka selubung di matanya dan membuat dia mengenal Tuhan. Saudara, Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, bukti dari Thomas sembuh. Waktu dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dikatakan begini. Itu artinya, ya Tuhan, engkau adalah pemegang otoritas atas hidup. Terus kemudian arti yang kedua adalah, Tuhan pemilik mutlak atas hidupku. Terus yang ketiga artinya, Tuhan adalah Tuhan dan saya adalah hamba. Saudara, itu tidak pernah keluar dari mulut Thomas. Awalnya dia bertanya, bagaimana caranya jalan ke situ? Tidak kenal jalannya, gimana caranya dan sebagainya. Tapi hari di mana dia ditemui Yesus secara khusus setelah kebangkitannya. Yesus tahu ada orang-orang tertentu di hatinya yang dia harus temui sebelum dia menghadap kepada Bapa. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang punya tugas khusus, tapi tanpa pengenalan akan Allah, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Dan hari itu ketika ditemui Yesus, Thomas berkata, Yesus, engkau pemegang otoritas tertinggi. Engkau pemilik mutlak atas hidupku. Dan engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba. Artinya dia mau berkata, kok suruh aku apa aja, aku akan lakukan. Kenapa? Karena percaya.
percaya. Saudara, seringkali kita ini tanpa sadar, apa yang kita bangun dengan pengenalan, itu berpengaruh dari apa yang ingin saudara dengar. Saudara datang ke sini ibadah, saudara tidak hanya datang duduk ibadah selesai. Tapi saudara belajar kunyah apa kalimat firman yang Tuhan ingin saudara renungkan sehingga menghasilkan satu lagi pengenalan dan membuat engkau percaya dan berjalan dengan Tuhan. Harusnya begitu ya. Tapi seringkali telinga kita hanya suka mendengar yang kita suka dengar. Saudara, saya kemarin baca satu artikel. Artikelnya bilang begini. Saudara, ada seorang penulis buku di Cina. Dia menulis satu buku dengan judul How to Change Your Wife in 30 Days. Saudara ngerti nggak artinya? Bagaimana merubah istrimu dalam 30 hari. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukunya laris 2 juta eksemplar. Satu minggu loh. Ternyata setelah 1 minggu selesai, mau dicetak ulang ceritanya, direvisi dan diperiksa. Dan direvisi ternyata judulnya salah. Diganti, How to Change Your Life in 30 Days. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Hanya laku 3 dalam seminggu. Saudara, itu menggambarkan apa yang ingin kita dengar. Kita pengen dengar yang kita suka. Atau kita pengen dengar sesuatu kebenaran yang membuat kita satu kali lagi mengenal akan Tuhan. Dan menjadi percaya. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara, saya kasih contoh satu ayat terakhir. Hakim-Hakim 16. 2 Tawarik 18. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 34. Saudara, ayat 1 berkata, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Saudara, Yosafat ini raja Yehuda. Ahab itu raja Israel. Yosafat ini orang yang sangat suka gaul. Beda sama yang Pak Joshua cerita tentang nongkrong ya. Maksudnya Pak Joshua tadi nongkrong adalah saudara ambil kesempatan untuk belajar banyak hal dari orang-orang sekitar saudara. Terutama orang-orang di atas saudara. Tapi Yosafat ini dia suka bergaul sama siapapun. Sampai dia ini jadi besannya Ahab. Saudara tahu yang mengerikan adalah Ahab ini adalah raja yang jahat. Dan anak-anaknya ini salah satunya Atalia. Atalia ini menjadi ratu yang sangat kejam. Dan dia membunuh semua keturunan Yosafat. Bahkan sampai dia ingin membunuh Yosafat untuk mengambil kerajaan dan tahta. Tapi kemudian ada yang tahu dan Yosafat dilarikan dan disembunyikan. Saudara, yang terjadi adalah satu hari Ahab itu ngajak Yosafat pergi. Pergi yuk ke Ramot Gilead. Kita perang di sana. Terus Yosafat bilang, tanya dulu sama nabi-nabi. Oke enggak? Saudara baca aja di rumah ya. Alkitab itu berkata begini. Saya ajak kita baca beberapa ayat saja. Ayat 3. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau dalam perang. Tetapi Yosafat berkata pada raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Saudara, Yosafat ini masih ingetin, tanya dulu Tuhan bilangnya apa. Saudara, ada ayat berkata, sebab peperangan itu milik Tuhan. Tapi Ahab itu bilang begini, aku tuh punya 400 nabi. Baiklah aku panggil mereka. Masalahnya, saudara baca di Alkitab, 400 nabi ini semuanya adalah orang-orang yang hanya menyampaikan apa yang raja suka. Dan mereka waktu dipanggil ditanya, kita pergi perang dan oke enggak? Oke, pasti menang. Terus Yosafat ini hatinya enggak enak. Yang dia bilang, ada lagi enggak? Yang benar.
Ada satu namanya Mika. Kak Mika nggak ada kan ya, lagi pergi. Oh ini perannya bagus. Ada satu Mika nabi. Tapi aku nggak suka dia. Ahab bilang aku benci kepada dia. Karena apapun yang dia katakan selalu mendatangkan malapetaka kepadaku. Padahal yang dia ngomong benar. Tapi karena raja nggak suka, jadi dia membenci. Loh, apa yang terjadi? Nah, oke. Jadi lihat sini aja ya. Penari itu oke semua orang-orangnya sigap. Nah, ya. Jadi Mika dipanggil dan benar Mika bilang, aku melihat rakyat tercerai-berai. Rakyat mereka tidak ada raja dan sebagainya. Dan Ahab marah dan dia bilang, benar kan aku bilang? Dia pasti akan ngomong yang gak enak. Saudara mau tahu yang terjadi? Ahab memutuskan tetap berangkat perang. Yosafat juga gak berani bantah karena suka bergaul. Dia ikut dan dia Ahab memanggil orang-orang, para tentaranya, untuk menangkap Mika, masukkan ke penjara. Itu orang yang bicara tentang kebenaran. Saudara, apa yang kita suka dengar hari ini? Kebenaran atau gosip? Atau sesuatu yang menenangkan hati kita? Menyenangkan kita atau sebuah kebenaran. Kenapa? Kalau saudara menyukai sesuatu yang dari Tuhan, kebenaran, mungkin itu tidak cocok dengan hatimu. Tapi itu membuat engkau berjalan kepada pengenalan akan Allah. Dan waktu engkau mengenal dari sisi Allah, itu membawa engkau berjalan kepada percaya. Dan waktu engkau tiba di sana, itu membawa engkau berjalan melihat penggenapan. Amin. Jadi mulai hari ini tidak ada kata abstrak tentang percaya. Saudara bangun pengenalan tiap hari akan Tuhan. Atau saudara membangun berita-berita yang hanya menyenangkan hatimu. Saudara tahu apa terjadi di akhir kisah? Ahab itu kena panah nyasar. Dan dia terluka. Dan dia dilarikan semua pasukan mundur dari medan perang. Saudara, saya mau berkata, hari ini putuskan dalam hidupmu. Tidak ada lagi kata abstrak untuk percaya. Tapi saudara mulai memutuskan waktu saudara sangat menginginkan kegenapan janji. Kegenapan firman dalam hidupmu. Atas bangsamu, atas pelayananmu, atas berkatmu, atas apapun yang Tuhan percayakan. Mulai dengan membangun pengenalan akan Allah. Amin. Amin. Bangun itu tiap hari dan engkau akan tiba kepada yang namanya kegenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.